Jadi kalau teman-teman bilang ya Depok itu mirip-mirip Silicon Valley Luar sebetulnya. biasa, Jadi Silicon karena apa? Valley ya. Karena ada kampus-kampus besar, Ya, ada talenta-talenta hebat gitu kan. Nah, sayang banget nih kalau talenta-talenta ini nggak jadi sesuatu gitu. Kalau kita mendengar Pak Wapres mungkin masuk di coding, machine learning, oh ya kan iya, AI iya ya, pada fase SD SMP itu penting banget sebetulnya dan itu harus kita mulai dari hari ini. ya. Ya karena kita compete dengan dunia yang memang mereka juga memulai juga gitu kan. Dan problemnya adalah kampus-kampus kita jam 5 sore udah gelap, ya kan? Ya kan jam 5 Iya, sore kita nggak bisa akses lagi iya, kadang-kadang kan. Nah, Mbak, ini harus diubah gitu loh. iya. Kampus harus terbuka 24 jam sehingga kita Oke. bisa akses baik itu library-nya, baik itu mentornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu, podcast yang membahas seputar bisnis, keuangan, karir, skill, dan sebagainya yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Dan pada topik kali ini kita akan membahas tentang dunia kreatif, dunia komunitas, dunia startup. Bersama saya sudah ada Bang Didi Diarsa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Alhamdulillah, beliau adalah CEO dari Kode Kreatif Hub. Bang, boleh ceritain nggak Kode Kreatif Hub itu seperti apa sih? Ya, itu adalah satu hub untuk teman-teman yang muda-muda nih dulunya kan kumpul, mereka bisa mengekspresikan ide-ide mereka, bisa ketemu untuk membangun bisnis mereka. Jadi kita bangun tuh satu tempat di mana selama ini mereka kesulitan untuk memulai bisnis, memulai startup, membangun kreativitas dan komunitas mereka. Nah, hub ini kita bangun sejak mungkin 13 tahun yang lalu ya. 13 tahun lalu? Ya. Oh, berarti perjalanannya sudah 1 dekade lebih ya? Ya, ini udah lumayan panjang dan mulai kelihatan sekarang nih hasilnya yang sangat powerful sekali karena community yang kita bangun beberapa tahun yang lalu ternyata hari ini menunjukkan pergerakan baik secara bisnis, secara impact, secara sosial itu bagus banget. Oh, udah berapa yang terbentuk Bang? Mungkin startupnya berapa banyak, komunitasnya Kita berapa banyak? hitung dari company mungkin ada sekitar 300-an 300 company, perusahaan. yang betul-betul sudah existing dan menyebar ke seluruh Indonesia. Oh, oke. Jadi mereka memang home base-nya di dari Depok, terus kemudian waktu itu memang peraturannya di Depok belum siap ya untuk perusahaan, jadi kita lempar ke Jakarta waktu Oh itu. gitu. Tapi kita hitung itu mungkin hampir 300-an lah sekitar itu. Artinya kan ini numbers yang sangat besar sekali untuk iya. teman-teman memulai bisnis mereka, terus kemudian juga sekarang impact-nya juga udah mungkin ada yang ratusan juta, ratusan miliar, bahkan ada yang triliunan juga omsetnya. Oh gitu. Boleh di-spill nggak perusahaan apa aja mungkin yang lebih terkenal Ya gitu? dulu di awal-awal kita masih teman-teman bisa mengingat ada Flip mungkin Oh, Flip, ya di Flip termasuk di awal, Kode ya. terus kemudian ada jejaring kita ada iGrow ya iGrow kan, ya. ada Al-Quran, teman-teman Badar juga sering nongkrong di tempat kita bareng-bareng Ya, dulu, ada Prakits kalau pernah dengar dulu. Aflakis, Bang Maula ya. Iya, Bang Mola juga lahir di tempat kita. Ada perusahaan sekarang ada Fandex, ada Fandex. salah satunya ada beberapa. Ada Kisjas dulu, ya kan kalau pernah dengar Mas Delta sekarang sudah ada di 22 negara, jadi 2.200 perusahaan. Itu satu angka yang besar sekali. Mereka membangun layanan SaaS. Dulu home base awalnya juga di kita. Oh, oke. Berarti lumayan banyak juga ya startup-startup besar yang dari Kode ya. Lumayan karena pada waktu itu memang masih awal ya, fase awal ya. Bahkan kalau teman-teman ingat mungkin dulu ada Circlo di awal Iya, Circlo. ya kan. Oh, iya. Circlo sempat lama juga di kita, hampir 2 bulan 3 bulan home base ya kan. Kita sering diskusi banget ya kan di awal. Jadi mungkin Ruang Guru juga ada beberapa yang Ruang Guru pernah di sana. ngobrol-ngobrol panjang lah, kita bikin program-program bareng sama mereka untuk memperkenalkan dunia startup ke industri waktu itu. Bang, apa yang kemudian dipikirkan Abang sampai kemudian akhirnya membuat Kode? Ya, kebetulan karena saya warga Depok, kemudian tinggal di Depok, dan ini melihat satu potensi yang sangat besar sekali. Jadi kalau teman-teman bilang, ya Depok itu mirip-mirip Silicon Valley sebetulnya. Luar biasa, Jadi Silicon karena Valley, Karena ada kampus-kampus besar, Ya. ada talenta-talenta hebat gitu kan. Nah, sayang banget nih kalau talenta-talenta ini nggak jadi sesuatu gitu kan. Nah, kemudian kita belajar, kemudian banyak teman juga yang pulang dari Silicon Valley, dan waktu itu hype-nya tentang dunia startup, dunia digital ya kan. Nah, kita coba tuh mulai bagaimana sih community ini yang tadinya kita bentuk untuk kita arahkan kepada proses-proses membangun bisnis ala startup itu. Berarti Abang melihat potensi yang cukup besar di Depok aja kalau ya? teman-teman bisa lihat di Depok itu per tahun hampir 50.000 mahasiswa baru gitu loh. Oke. Jadi intake per tahun tuh hampir 50.000, ada Gunadarma, Pancasila, UI ya kan. Teman-teman dari sekitar 15 kampus itu hampir 50.000. Ya kan, kalau dikali sampai 4 tahun period aja udah berapa puluh ribu artinya talenta yang ada di kota ini. Artinya kalau kita bisa spill mungkin tarik 1 atau 2% aja udah bagus banget untuk perkembangan. Bahkan kontribusinya bukan hanya di lokal ya. Jadi kayak semacam Flip sekarang udah menyebar ke 53 negara. Artinya mereka sudah punya kemampuan untuk bisa
berjejaring dengan international network gitu loh. Ya memang pagi Flip ya udah fenomenal banget sekarang udah 2 juta download betul. dan Dulu kan mereka mulai dari ide gitu kan, tapi juga susah kan ketika mereka punya ide, mereka juga harus ketemu mentor ya kan, mereka harus coba ketemu sama orang-orang yang punya pengalaman untuk bisa membangun bisnis mereka atau startup mereka. Dulu kita ingat kalau kita mau coba bangun ya ada 4 fokus di kode itu. Kita punya ideation program, Ideation. kita punya inkubasi, Oke, kita inkubasi. punya akselerasi, dan yang terakhir adalah yang paling problem ya kita punya funding sebetulnya. Jadi bagaimana kita membantu dari A sampai Z gitu loh, sehingga ini menjadi satu mata rantai yang berkesinambungan sehingga dia bisa secara kontinu dan terprogram melahirkan startup-startup yang berkualitas. Oke. Nah, apa yang Bang Didi lihat dari fenomena startup saat ini, khususnya kan ya kita tahu ya bahwa data menunjukkan bahwa banyak yang udah gagal Ya. gitu ya, bahkan angka statistiknya 80-90%. Iya betul. Nah, itu gimana Bang Didi ngelihatnya? Ya itu suatu angka yang wajar ya, karena kita nggak punya jangka pendidikan entrepreneurship di level yang lebih rendah gitu loh. Jadi ini kan sesuatu yang hype yang baru gitu loh. Kalau kita belajar sama negara-negara besar misalkan ya, mereka memperkenalkan entrepreneurship kurikulumnya udah sejak SMP, sejak SMA, sehingga ketika mereka kuliah mereka bisa langsung ya istilahnya jam online ya kan, bisa mereka kickstart gitu sehingga bisa membangun bisnisnya lebih cepat lagi gitu. Nah, kita memulai ini sebagai sebuah tradisi bagaimana teman-teman belajar. Memang banyak ada mungkin 10 sampai 90% tadi yang fail ya. Itu memang satu proses gitu kan. Jadi kita harus memperbanyak leads-nya ya. Jadi harus memperbanyak teman-teman kita yang di dunia startup. Kampus itu harus menghasilkan lebih banyak lagi startup-startup tadi. Kalau kita berkaca sama teman-teman kita di Tsinghua misalkan, Tsinghua University itu, mereka hampir 1.000 startup setiap tahun. Iya. Dan hari ini teman-teman mungkin udah bisa lihat bahwa mereka bisa ada 50 startup mereka yang sudah IPO di Shanghai Stock Exchange. Oh, luar Nah, kan biasa. kita mau juga kan startup kita itu bisa listing di Bursa Efek Indonesia gitu. Iya, saya dengan Tsinghua jadi ingat Profesor Stella ya. Pastinya karena kan kebayang kali bahkan mereka udah bikin kampus di Bali loh. Oh iya, Iya, Tsinghua artinya- ini. Betul, artinya mereka udah punya di Menjangan ya. Mereka bikin kampus untuk menggait talenta-talenta terbaik gitu loh. Artinya mereka melihat potensi Indonesia ini sebagai sebuah negara yang punya sumber daya alam yang hebat, tapi juga sumber daya manusianya itu lumayan bagus banget gitu loh. Kemarin kita juga kedatangan teman-teman kita dari Korea, teman-teman kita dari Singapura, bahkan banyak sekali mahasiswa Singapura kemarin datang ke Kode untuk bisa matching program dengan Oke. anak-anak di kita. Karena Oke. mereka mungkin punya idea ya, tapi mereka nggak ngerti market di kita seperti apa. Terus kemudian mungkin programmer, developer, plus mungkin resource sumber daya alamnya di kita tuh banyak banget gitu. Berarti untuk kemudian menganalisis ya market di Indonesia seperti apa dan akhirnya berkunjung ke Kode ya untuk seperti itu. Bahkan Ya. beberapa startup kita juga sekarang ada di jejaring startup kita ada juga di Singapura Oh gitu. Di Blok 71, ada di NUS ya kan. Oh. Nah, ini kan juga artinya kita nih punya nih potensi sebetulnya ya kan. Nah, cuma tadi kita harus mengembangkan dulu nih sendiri ya kan, jangan sampai startup kita malah di take it sama orang lain gitu. Oh, berarti lagi ada kerjasama antara Kode dengan pihak Singapura atau gimana? Banyak sih, ada beberapa venture capital ya kan, Oke. ada beberapa kampus, mereka memang ya nggak ada masalah buat kita. Karena apa? Karena kita butuh kerjasama untuk membangun jejaring tadi. Kemarin kita juga baru pulang dari Korea Selatan ya kan, kita ketemu sama teman-teman kita di jejaring startup dan teknologi Korea, bahwa mereka juga membutuhkan tadi secara langsung mereka butuh talent dan butuh tadi resource sumber daya alamnya. Jadi mereka butuh dua seperti itu. Plus mungkin marketnya ya. Marketnya mereka butuh banget sih sebetulnya, karena lihat beberapa startup Singapura yang jadi unicorn kan pasti ngambil marketnya di Indonesia kan. Shopee terus kemudian Kan Singapura kan mungkin populasi cuma beberapa, tapi sedangkan Indonesia populasinya luar biasa banyak. Exactly. Sebanyak itu. Makanya tadi kita harus jadi tuan rumah sendiri nih ya kan. Kita harus belajar dari pengalaman Singapura, pengalaman dari Australia, bagaimana mereka dengan populasi yang sedikit tidak punya banyak startup gitu kan. Tapi begitu mereka masuk ke market kita, kemudian mereka jadi banyak sekali startup yang unicorn gitu. Iya. Ya, maksudnya apa yang kemudian harus dibenahi berarti Bang? Kalau kayak tadi, gitu. Artinya kalau kita mau bangun kurikulumnya, kita mulai tadi dari program yang lebih deep lagi, lebih early lagi. Mungkin kalau kita mendengar Pak Wapres mungkin masuk di coding, machine learning, AI, pada fase SD SMP, itu penting banget sebetulnya. Dan itu harus kita mulai dari hari ini. Ya karena kita compete dengan dunia yang memang mereka juga memulai juga gitu kan.
bukan artinya AI atau machine learning belajar atau coding di TK secara langsung belajar Python atau segala macam, enggak. Tapi bagaimana konsepnya semua gitu, ada prosesnya. Jadi kita belajar juga teman-teman kita di Helsinki bagaimana memperkenalkan AI pada fase SD, SMP. Kita juga bikin program kemarin dengan teman-teman kita di Pusat Talenta Nasional Kemdikbud, ya kan. Kita coba bikin idea dan program untuk level yang lebih rendah di SMA. Kelas 2, kelas 3 gitu. Dan ternyata itu kita undang hampir 40 siswa terbaik se-Indonesia. Mereka bikin program idea tentang startup dan digital. Itu hasilnya menakjubkan sekali. Mereka bisa gitu loh dalam waktu yang kita ada 2 minggu program menghasilkan startup prototyping yang sekelas mungkin kuliahan semester 5 atau semester 6 gitu. Berarti arahan Pak Wapres kan beberapa hari yang lalu ya ngasih arahan ke Kemendikbud untuk kemudian memberikan pembelajaran AI, coding bahkan sejak SMP ya, SD SMP ya. Itu berarti bukan hal yang memberatkan ya, harusnya dilakuin ya, karena di beberapa negara juga seperti itu ya. Betul, dan itu jadi opsi yang menarik karena apa? Karena kalau kita nggak bisa dan anak-anak kita pinter banget gitu sebetulnya. Ketika mereka dapat knowledge itu, kemudian mereka belajar, itu mereka juga, kalau sekarang hari ini kita melihat anak-anak yang kita, developer kita, programmer kita, itu diakui di kalangan internasional banyak sekali, ya kan? Teman-teman kita yang mengerjakan proyek-proyek dari Jerman, teman-teman kita yang bekerja sama dengan, ada beberapa startup kita, misalkan kalau teman-teman ada Cookpad, kalau pernah dengar, itu anak Depok, developernya, tapi kemudian mereka kerjasama dengan Jepang, hari ini sudah ada di 28 negara. 28 negara? Iya, artinya kan ini salah satu contoh bagaimana anak-anak kita, kalau dikasih kesempatan, itu mereka bisa melompat lebih tinggi. Oh iya, dan ya memang dimulai dari pendidikannya ya, Bang. Iya, dari awal basisnya memang di pendidikan. Mereka harus terbiasa, mereka mengerti bukan coding yang berat banget di awal, tapi konsepnya, tapi bagaimana itu diajari sehingga mereka ngerti tuh tentang design thinking, berempati terhadap masalah, menemukan masalah. Ini kan harus dilatih dari awal. Kalau anak-anak kita punya kemampuan untuk design thinking sejak SMP, SMA, kan bagus banget untuk mereka bisa membangun bisnis mereka ketika mereka sudah kuliah gitu. Dan mungkin nggak sih Bang, mungkin permasalahannya nggak cuma di sekedar ngasih kurikulumnya aja, tapi kan juga pendidiknya. Ya kan, pihak pendidiknya ini juga nampaknya perlu di-upgrade ya Bang ya. Pasti, tapi kan sekarang dunia sudah semakin canggih ya kan, mereka bisa akses dari manapun, mereka bisa akses mentor dari luar ya kan, atau bahkan dari komputer sendiri atau aplikasi sudah ready sebetulnya, tinggal siapa yang mau belajar. Jadi basis-basis digital itu bisa diakses di Aceh, bisa diakses di Papua. Ini yang memungkinkan talenta lokal tadi ini punya kesempatan yang sama dengan teman-teman mereka di Indonesia yang bagian barat, mungkin di Jakarta gitu. Dan kode ada fisik situ juga. Dan kita sudah memulai. Kita sudah memulai sejak 13 tahun yang lalu bagaimana komunitas kita menjadi hub untuk setiap tahun kita membantu juga kita pernah punya program kerjasama dengan Google namanya Indonesia Android Kejar, bagaimana kita running sampai ke 10 kota se-Indonesia untuk memperkenalkan tadi developer ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang keren, dan itu dilakukan ke anak-anak SMK se-Indonesia. Dan saya pernah dengar di Depok itu ada kebun coding ya? Ya, salah satunya teman kita ada kebun coding, Mas Komar ya kan. Artinya talenta ini banyak banget ya kan yang kita punya di sini, dan kita punya ada basis riset AI juga di Universitas Indonesia, di Gunadarma, dan di UPN kita punya juga komunitas AI. Ini kan menunjukkan salah satu yang terbaik. Bahkan ada satu lagi kalau di Depok teman-teman tahu ada robotik mungkin robotik. Yang lagi hype juga, bahkan hari ini kita dengar mereka akan berangkat ke Yunani untuk mengikuti World Champion Robotic Competition. Ini kan menunjukkan bahwa kalau mereka dikasih kesempatan, dipegang kurikulum yang bagus, mereka akan menjadi sesuatu gitu. Oke. Bang, di Depok ini punya banyak universitas bagus ya. Salah satunya UI ya, yang ikonik banget. Dan sekarang ada lagi kampus yang mulai viral karena perpustakaannya yang luar biasa ya, UI itu ya. Betul. Nah, bagaimana Kode memanfaatkan jaringan kampus ini yang ada di Depok? Iya, karena kita percaya bahwa titik-titik tadi itu menjadi pusat-pusat peradaban baru sebetulnya. Jadi bagaimana kampus-kampus ini tidak hanya menjadi menara gading, tapi kemudian dia menjadi satu titik di mana semua orang bisa berkumpul, berdiskusi untuk menghasilkan karya-karya yang keren. Nah, kampus harus terbuka. Nah, bayangkan kalau kampusnya nggak terbuka, gimana kita mau akses ya kan? Dan problemnya adalah kampus-kampus kita jam 5 sore udah gelap. Ya kan? Jam 5 sore kita nggak bisa akses lagi kadang-kadang kan. Nah, ini harus diubah gitu loh. Kampus harus terbuka 24 jam sehingga kita bisa akses baik itu library-nya, baik itu mentornya, sehingga tadi pusat-pusat perkembangan ilmu tadi berlangsung dengan sangat cepat gitu loh. Oke. Menarik nih yang buka 24 jam kampus ya. Harus, karena kalau enggak ya di luar negeri kita bisa melihat
mereka terbuka ya kan. Ya kalau lumayan sekarang UI3 sudah sampai jam 9 malam library-nya. Oh iya. Ya kan Oh, kita oke, bisa oke. akses gitu kan, dan Iya. ini menjadi sebuah kesempatan untuk teman-teman bisa berkumpul, berdiskusi. Karena kalau mereka udah kumpul, diskusi, itu pasti menghasilkan karya-karya yang baru. Sesuatu yang keren gitu loh. Nah, ini harus kita perbanyak. Dan ini pusatnya ada di kota ini gitu loh. Nah, kota ini yang penuh talenta, biarlah kota ini menjadi contoh untuk wilayah lain bahwa kita menghasilkan karya yang keren-keren, dan udah terbukti kan. Iya. Startupnya keren ya Iya. kan, terus kemudian komunitasnya juga keren-keren gitu. Iya, siapa yang nggak kenal Flip kan? Udah 2 juta downloaders, nggak tahu sekarang berapa ya. Waktu Ada itu saya Al-Quran juga kan Dalam di kita, Quran juga ya kan? banyak. Banyak sekali hal-hal yang keren dari kita. Iya, ya, dan menarik banget ya kalau kita lihat memang potensi Depok tuh dengan berbagai macam sumber daya manusia dan juga sumber daya yang lain, nah, apalagi Betul. di situasi pendidikan itu emang banyak ya. Cuman Bang, gimana kemudian bisa meng-attract anak muda lain supaya bisa membangun startup yang lain juga, makanya bisa muncul kreativitasnya itu. Iya, karena kita mencoba masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Kalau kita di level kota sudah oke, ya kan, kita tunjukkan ke dunia bahwa kita bisa. Makanya kemudian kita ikut yang kompetisi UNESCO Creative City Network Oke, tadi. Bagaimana kita bergabung dengan mereka untuk mengikuti bahwa dari kota ini bisa loh menjadi contoh untuk kota lain bahwa ini melahirkan karya-karya yang keren. Kalau kota-kota lain mungkin dalam tanda kutip itu by warisan sebetulnya. By warisan. Ya kan, mereka Oke. terpilihnya diikut UNESCO-nya karena warisan. Tapi Depok ini kan baru 20 tahun ya kan, usianya belum lama. Mereka butuh sesuatu yang baru. Nah, kita harus mendesain dan kita lahir by design gitu loh. Jadi untuk kota-kota yang lain, ini loh Depok bisa kok untuk bisa menghasilkan talenta yang keren-keren. Dan sekarang kita pada satu kesimpulan bahwa kota ini menghasilkan talenta-talenta besar yang bisa berkontribusi untuk kota-kota lain, bahkan untuk dunia. Nah, ini yang sekarang kita coba kejar gitu loh. Mungkin nggak kerasa gitu, tapi ternyata kita punya banyak sekali orang-orang hebat dari sini yang kemudian dia berpendar meng-attract, memberikan efek positif ke seluruh dunia gitu loh. Tentu Bang Didi nggak bisa berjalan sendiri ya. Tentu ada pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama ya, termasuk mungkin pemerintah Kota Depok sendiri. Nah, bagaimana kemudian peran pemerintah Bang selama Bang Didi membangun kode ini? Ya, ini kan karena pemerintahnya masih baru, ya kan, terus kemudian kita coba masuk ke jejaring, ada beberapa kolaborasi yang kita coba lakukan, ya kan, kita juga sempat menggelar mungkin Depok ICT World, kalau pernah dengar. Depok ICT World, ya. Depikta, ini juga sebelum ada Inaikta, sebelum ada Apikta, kita udah mulai pada level yang lebih kecil, ya kan, artinya kita udah menunjukkan kepedulian bekerja sama dengan teman-teman di Kominfo pemerintah Kota Depok untuk bisa bahwa ada satu karya keren yang kita tunjukkan itu sejak mungkin 15 tahun yang lalu, ya kan, kita mulai 15 tahun yang lalu, dan teman-teman hasilnya ada yang bisa kita lihat. Banyak sekali lulusan dari Depikta ini yang sekarang udah jadi developer di Tokopedia, ada yang di Bukalapak, ada yang di Gudang Ada gitu. Jadi mereka tuh jadi something gitu, jadi seseorang gitu loh. Nah, ini kita mau coba perbanyak lagi, makanya kita coba apa yang bisa kita sinergikan, termasuk akhirnya kita kolaborasi untuk menuju ke UCCN 2024 yang kemarin, dan kita sempat juara di peringkat pertama untuk yang UCCN di Indonesia 2022 ya. 2022, oke. Bang, fenomena Tech Winter menjadi sebuah mimik negatif lah buat startup ya, yang orang jadi khawatir mau masuk ke startupnya, takutnya jadi tiba-tiba di PHK gitu ya, dan sebagainya. Nah, Bang Didi melihat fenomena Tech Winter khususnya di kalangan startup yang Bang Didi bina itu seperti apa? Ya, ini kan proses ya. Jadi artinya ketika mereka baru pertama kali, ya kan, semua kan ada jam terbangnya. Ya kan, kalau di Malcolm Gladwell kan semua harus ada 10.000 jam. Ya, 10.000 jam. Kalau kita baru mulai 1.000 jam, ya ada kena winter, ya wajar, ya kan. Tapi kemudian kita punya kemampuan tadi untuk bisa melihat lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, ya kan. Kemampuan kita diasah untuk bisa mendesain program-program yang lebih oke, bisnis yang lebih oke, itu semakin dalam gitu loh. Jadi ini proses sih sebetulnya. Jadi kita akan melihat lebih banyak lagi, tapi prosesnya emang ya harus fail di awal sebetulnya. Karena kalau dia nggak fail, dia terus sukses, takutnya begitu dia tinggi, sukses jatuh, ya kan, fail, ya itu failnya lebih parah gitu. Mending di awal dia gagal, tapi kemudian fasenya tuh dia naik, ya kan, sehingga tingkat kesuksesannya itu dia capai mungkin dalam waktu 10.000 jamnya tadi. Semua harus ada prosesnya. Demikian juga dengan bisnis. Oke, menarik. Tadi Bang Didi menyebut Malcolm Gladwell ya, penulis dari 10.000 jam itu di buku Outlier. Iya, betul. Ya kan? Nah, Bang Didi, untuk rekomendasi buku, ada nggak rekomendasi buku apa aja yang kemudian bisa diampu sama orang-orang yang pengen mulai bikin startup atau mulai bikin bisnis atau pengen yang ngembangin diri lah?
gitu. Iya, paling banyak sekali buku-buku apa namanya Eric Rice ya kan. Eric Kalau Rice, teman-teman yes, tahu Zero Lean to One itu Startup ya, salah Lean satu Startup ya, oke. yang paling apa powerful, dan ada satu Steve Blank mungkin kalau Yes. teman-teman tahu, karena di bukunya Steve Blank yang tentang startup itu ada dua kata kunci yang kita bisa ambil, bahwa startup itu dibangun atas dua prinsip utama. Yang pertama adalah repeatable, yang kedua adalah scalable. Nah, itu Scalable. menjadi satu kunci apa namanya buku yang menarik menurut aku di Steve Blank gitu salah satunya. Oke, itu rekomendasinya kurang lebih itu ya. Oke bang, apa yang kemudian kau ditawarkan untuk anak-anak muda? Iya, kita menjadi hub untuk mereka. Tadi ide mereka, apapun ide mereka, mereka bisa kembangkan ide itu. Karena mereka akan ketemu mentor-mentor yang Mentor. sudah punya pengalaman. Itu yang mahal sebetulnya. Mentor dan network sebetulnya. Karena kalau tempat aja tanpa isinya ada network, ada mentor, itu percuma juga. Mau semewah apapun, dia nggak akan creating something, nggak akan memberikan impact. Tapi ketika dia di pelosok dimanapun, apalagi di sebuah kota seperti ini, dia ada mentor, dia ada network, ini akan mengakselerasi pergerakan bisnis mereka. Makanya kemudian kita running 4 program tadi itu. Ideation program, inkubasi, akselerasi, dan funding. Kenapa ini menjadi penting? Karena pada fase idea ini aja kita kesulitan, bayangin. Iya. Anak-anak muda kita kesulitan untuk bisa menemukan ide-ide yang karena tadi nggak dilatih kan, belum belajar tentang design thinking, ya kan, belum belajar tentang apa namanya creative thinking. Ini yang harus ditemukan, bagaimana mereka berempati terhadap lingkungan sekitar. Kalau mereka sudah diajarkan, apalagi sejak tadi SMP, SMA, ya kan, artinya kemampuan mereka diasah sejak fase yang lebih dini, itu akan lebih bagus untuk ideation, ya kan. Nah, kita ajari ketika mereka sudah di ideation program. Oh ya udah, kita bikinin apa namanya MVP-nya, bagaimana mereka bikin apa namanya produknya di situ, terus kemudian membangun startupnya. Sudah mulai oke, ya mereka masuk di fase inkubasi. Ya kan, mereka udah ada tractionnya, ada marketnya, udah mulai ada legalnya di situ, ya kan. Lebih dalam lagi, ya tadi kita masuk di akselerasi. Mereka butuh akses kemana nih? Ke jejaring pemerintah, ke birokrasi, ke apa namanya pemangku kebijakan. Kita bantu di situ. Ini mah akselerasi, termasuk ke visi dari luar, ya kan. Nah, pada fase ini mereka butuh dana kan. Makanya salah satu yang kita tawarkan, kita punya jejaring dengan angel, kita punya jejaring dengan VC, dan kita juga punya satu startup kita Fundex, ya kan. Itu bergerak di security crowdfunding, artinya pendanaan sampai 30 miliar. 30 miliar pendanaannya. Untuk ini kan cukup sebetulnya untuk fase-fase di awal. Karena yang paling kritis itu sebetulnya adalah fase yang di pre-seed itu sebetulnya. Dari angka 250 sampai mungkin 2 miliar. Itu yang paling krusial untuk startup-startup di kita. Dan itu banyak yang nggak mau masuk sebetulnya. Makanya kita harus cari orang atau partner yang bisa masuk di fase itu. Karena kalau mereka udah establish di angka 2,5 miliar ke atas, itu mereka akan tumbuh dengan berkembang dengan sangat cepat sebetulnya. Bang, tapi ada beberapa startup yang nggak milih untuk dapat funding. Dia mencoba untuk bootstrap. Betul. Nah, menurut Bang Didi itu oke nggak sih? Oke banget sebetulnya, malah lebih bagus sebetulnya. Semakin banyak orang yang mau coba pakai bootstrap, ya. Tapi sampai sejauh mana mereka bisa kuat, ya kan? Makanya itu harus dicoba dicek, dan suatu saat mereka akan butuh funding, ya kan? Tapi funding itu macam-macam kan, jenisnya juga sangat beragam. Makanya kita tinggal ngobrol, kira-kira akses apa saja, dan kita juga punya banyak sekali akses, ya kan? Kalau tadi di Fundex nawarin ada obligasi, ada sukuk, ya kan? Ada equity, ya kan? Ini kan modelnya menjadi sangat menarik, ya kan? Opsinya menjadi sangat banyak sebetulnya. Iya. Berarti nggak masalah juga ya bootstrap ya. Cuman pertanyaannya sekuat apa gitu ya. Betul. Kalau orang warisan banyak nggak apa-apa. Cuman kayak tekan saya di startup juga Indonesia.ai, ya kan, Bang Angga gitu. Dia tuh memilih untuk bootstrap, ya kan, tidak mengeluarkan, tidak dapat investasi karena memang menurut dia ya apa namanya bisnis yang revenue-nya sudah oke dan berhasil, pasti investor datang sendiri gitu ya, tanpa harus cari funding kemana-mana kayak gitu-gitu. Berarti itu juga ya udah oke lah ya kayak gitu ya. Nggak apa-apa, Indonesia AI juga dikode juga kan. Iya, saya dikode juga. Kalau mau model seperti itu, tapi memang agak panjang waktunya. Fasenya mungkin lebih lama, mungkin 3-5 tahun pada fase yang di awal, ya kan, memperkuat apa namanya struktur manajemennya, kekuatan untuk bisa apa namanya mendapatkan klien-klien yang besar gitu kan. Dia harus menjadi sebuah community dulu yang besar, ya kan. Kalau tadi dibilang kalau udah besar baru nge-track, it's okay, nggak ada masalah. Makanya banyak sekali jalur kan. Jadi ada, bahkan kalau kita tahu ada Learn Quran, kalau teman-teman tahu itu juga sampai hari ini nggak dapat pendanaan dari luar, ya kan. Tapi bagaimana dia bisa mengandalkan
revenue dia, model bisnisnya berbeda sekali dengan startup-startup yang lain. Oke, Tapi Bang, kalau tetap survive. Bang, kalau masuk ke kode Creative Hub bisa nggak sih? Gimana caranya supaya bisa masuk ke ekosistemnya kode? Ya tinggal datang aja sih sebetulnya kan, ngobrol-ngobrol. Tapi kita juga banyak punya program kerjasama dengan tadi salah satunya Pemda. Ya, kita bikin beberapa kali hackathon untuk Hackathon. stunting. Iya. Sekarang kita juga lagi bantu teman-teman kita di Kemenparekraf untuk program Indo Bisa. Udah bisa. Sama Mas Jeffrey ya kan, bagaimana kita bisa mempertemukan para VC dengan para Startup. off-taker, para startup ya kan, sehingga ini menjadi sebuah ekosistem yang besar gitu, dan lumayan banyak kan, hampir 300-an pesertanya, terpilih 30 peserta yang lumayan mature. Kita juga tadi bantu Kemendikbud ya kan untuk program talenta tadi, bagaimana kita memberikan kesempatan untuk para siswa-siswa terbaik se-Indonesia untuk belajar tentang digitalisasi, dunia startup, membangun bisnis itu di Kode Creative Hub. Wah, luar biasa. Berarti tinggal datang aja Bang ya. Tinggal datang aja ngobrol-ngobrol, diskusi berlanjut ya Bang ya. Mungkin bisa pantau juga di sosmednya Kode ya. Betul, silakan lihat juga di Instagram, ada beberapa kerjasama juga yang kita bisa bangun, dan kita juga terbuka karena beberapa kali kita kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan. Jadi kita pernah kerjasama dengan Jam Sostek, kita pernah kerjasama dengan BCA, kita kerjasama dengan beberapa venture capital juga. Oke. Bang, closing statement. Ya. Apa yang Abang mau sampaikan di di fenomena dunia kreatif saat ini? Ya, menurut aku ya ini sebuah kesempatan ya, bagaimana si dunia kreatif ini sebetulnya merupakan ladang baru, blue ocean sebetulnya, Blue ocean. untuk bisa memberikan kontribusi besar untuk bangsa ini, ya kan? Karena ketika kita punya sumber daya alam yang hebat, ya kan, ketika punya sumber daya manusia yang hebat, ini akan menjadi sebuah kombinasi yang sangat menarik sebetulnya. Kita nggak pernah kebayang program hilirisasi itu bisa menghasilkan angka-angka yang sangat dahsyat sekali, dan kita butuh orang-orang kreatif untuk bisa membuat hilirisasi itu menjadi sangat menarik sekali. Bahkan startup kita kan ada yang bisa bikin minyak dari serangga, kan itu bagian dari kreativitas yang mereka bisa membuktikan bahwa dengan kreativitas itu mereka bisa memberikan kontribusi yang sangat besar sekali. Oke. Teman-teman, itu diskusi kita terkait dengan dunia kreatif, startup, bisnis, dan kawan-kawannya. Bagi kalian yang ingin mencoba untuk mendalami dunia ini dan mungkin pengen bekerja sama dengan Kode Creative Hub juga bisa langsung datang atau cek aja di sosmednya di Instagram, itu insya Allah juga akan dimobilisasi lah sama adminnya, insya Allah kan. Oke, Bang Didi, makasih banyak atas kesempatannya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.